Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program Quick Talk. Kali ini spesial karena di bulan Ramadan dan juga bintang tamunya, guest star-nya spesial juga sih. Mungkin sudah ada yang kenal dengan bintang tamunya malam ini. Langsung aja kita tanya ke yang di sebelah saya ini. Oke, silahkan, dengan siapa? Halo Quick Lover, perkenalkan nama saya Fatma Latifah Isnawati, bisa dipanggil Fatma atau Isna. Saya dari kader tingkat 6 Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi panggilannya Mbak Isna ya? Mbak Iya, Isna. betul. Mbak Isna ini angkatan 96. Iya, betul, 96. 96 itu apa sebutannya? 96 itu Akslazard. Akslazard. Ya. Say hi dulu dong. Halo. Nah, jadi kalau 96 itu berarti masuk Mu'allimatnya kapan, Mbak? 2000 berapa ya? 16. 16, Dari ya. sekitar itu ya, 16. ya. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang yang belum familiar sama Mu'allimat, biasanya Mu'allimat tuh angkatannya sekarang udah sampai Mbak Isna ini sudah di 96. Kalau yang angkatan 2022 sekarang kayaknya sudah berapa ya? 100 mungkin. 101. Oh iya. Mbak Isna ini lahirnya di mana, Mbak? Saya asli dari Magetan, lahir juga di Magetan, Jawa Timur. Jadi saya asli tulen orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur ya? Iya, betul. Orang Jawa Timur di Magetan. Jadi kalau misalnya ke Magetan, Sarangan berarti ya? Iya, betul. Sarangan, nah itu tempatnya enak itu teman-teman. Kalau di Jawa Timur, Sarangan tuh dingin banget. Ya. Ini pertanyaan mungkin yang wajib kali ya, yang harus ditanyakan nih ke setiap narasumber, terutama yang anak Mu'allimat nih. Ya, apa tuh, Pak? Kenapa sih masuk Mu'allimat? Kenapa nggak di mana gitu, di Magetan juga banyak kan kayaknya sekolahnya. Kalau kenapanya sih, awalnya saya karena lihat kakak kelas sih sebenarnya, Pak. Lihat kakak kelas yang banyak yang masuk di Mu'allimat juga. Selain itu juga ada saudara yang mendukung untuk masuk Mu'allimat Jogja karena katanya bagus kayak gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir lagi, saya memilih sekolah yang berbasis boarding. Ternyata Mu'allimat ini sekolah yang menurut saya itu berbeda kayak gitu. Berbedanya dalam hal apa sih? Karena terlihat dalam hal ilmu agama maupun pengetahuannya itu seimbang, yang pertama. Dan yang kedua, Mu'allimat tuh boarding school yang sudah modern, yang dimana kalau kita lihat profil sekolahnya aja udah kelihatan, wah ini sekolah bagus banget ya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang belum melihat profil Mu'allimat bisa sambil dicek ya, Pak, mungkin betul. Kanal YouTube-nya Mu'allimat sekarang sudah banyak uploadan dari sisi Mu'allimat juga. Itu bagus-bagus pokoknya. Ya. Nah, maka dari itu saya tertarik kayak gitu. Berarti karena ibaratnya rekomendasi atau kayak testimoni gitu lah ya, jadi masuk Mu'allimat terus akhirnya membuktikan sendiri gitu ya. Nyesel nggak sih? Enggak. Saya bangga masuk Mu'allimat. Atau kayaknya nyesel sih, soalnya besok udah mau keluar ya. Betul. Udah 6 tahun. Tidak terasa. Ya. Jadi untuk yang belum tahu juga, Mbak Isna ini barusan kemarin sih itu diterima di Prodi Ilmu Gizi ya, Mbak? Iya, alhamdulillah. Di IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, alhamdulillah. Dan itu yang paling ibaratnya yang jarang nih itu dari jalur ketua OSIS. Nah, pasti pada ini kan kayak, wah memang ada jalur ketua OSIS gitu kan. Biasanya kan jalur tes atau jalur apa gitu. Nih jalur ketua OSIS nih. Nah, coba sebelum ke situ nih, berarti kan
Mbak Isna ini dulunya juga ketua OSIS, atau kalau di Mualimat tuh kita IPM ya Iya namanya. betul, ketua IPM. Kalau di sekolah di negeri atau sekolah swasta lain tuh OSIS, kalau di Mualimat itu IPM. Nah coba dong cerita dulu Mbak, itu awal mulanya kenapa sih tertarik masuk ibaratnya di IPM dan sampai bisa jadi ketua? Oh ya, karena mungkin dari awal saya waktu MTS itu saya sudah sangat suka ya untuk mengikuti hal-hal baru kayak gitu, kayak ngikut agenda apa, acara apa dari kakak-kakak IPM. Nah mulai dari situ saya mulai suka tuh tentang hal organisasi kayak diskusi seperti itu. Nah mulai di aliyah ada pendaftaran IPM dan saya mencoba untuk ikut kayak gitu. Nah di situ saya mencoba di bidang dakwah. Nah kajian dakwah, dan alhamdulillah di situ saya diterima, dan mulai dari anggota bidang dakwah saya mulai mencoba hal baru, mencoba ikut agenda-agenda di luar juga. Jadi saya mulai excited gitu untuk berorganisasi lebih lanjut, dan alhamdulillahnya setelah itu IPM itu tuh jadi online kayak gitu Pak, karena pandemi datang. Jadi di situ salah satu struggle yang saya hadapi waktu itu, dan ternyata kakak-kakak yang sudah mau purna itu menyerahkan kepemimpinan IPM kepada saya dan teman-teman. Sungguh rasanya wah, dan ini periode baru di mana transformasi ya, bisa dibilang transformasi dari periode offline ke online secara tiba-tiba, dan dari situ kita harus merubah semua program kerja. Itu salah satu yang membuat saya beradaptasi Pak, beradaptasi lebih lanjut untuk berorganisasi, di mana harus menyesuaikan ulang apa program kerja yang awalnya harus dilaksanakan bersama-sama tiba-tiba secara online, dan semuanya tatap muka berbasis internet, dan itu yang membuat kita semakin adaptif gitu dalam berorganisasi. Mungkin itu sih yang cerita tentang IPM yang membuat saya luar biasa. Ternyata saya bisa melalui ini semua kayak gitu, dan yang sebelumnya saya tidak bisa membayangkan ternyata saya bisa ya melalui ini semua kayak gitu. Oke, mungkin kalau buat teman-teman Quick Lover yang belum tahu, itu Mbak Isna ini jadi ketua IPM tahun berapa kemarin Mbak? 2000? Untuk Quick Lover yang belum tahu, saya menjabat jadi ketua umum PR IPM Mualimat. Saya menjabatnya tahun periode 2021 ya. Dan itu pas bertepatan dengan pandemi ya. Iya, jadi betul, 2020. Kegiatannya benar-benar yang awalnya biasanya offline, langsung jadi pemilihannya semuanya itu online semua ya. Betul. Tapi disitulah langsung terpecut itu, ibaratnya anak-anak IPM langsung wah ini gimana caranya konversi dari offline ke online-nya itu. Online ya, betul. Oke, dan terus itu ceritanya gimana sih bisa masuk ke IPB jalur ketua OSIS? Oh ya, jalur ketua OSIS itu sudah dibuka lama ya, dari tahun-tahun yang sudah sebentar, lama. saya potong dulu ya. Kan kita dari tadi pakai masker nih. Oh iya. Nah mungkin ada yang penasaran, pengen lihat wajahnya Mbak Isna. Oh iya. Coba dibuka dulu sebentar, kita buka dulu sebentar. Mungkin ini bener nih wajah saya, nih wajahnya Mbak Isna. Halo. Halo. Nah, kita pakai lagi. Karena kita sebenarnya udah vaksin sih, Mbak Isna udah vaksin betul, juga kan? Sudah Vaksin. Cuma biar lebih terjaga aja prokesnya, jadi kita pakai masker. Oke. Dilanjut lagi tadi. Oke. Sebenarnya jalur IPB Ketua OSIS ini sudah dibuka sejak lama, tapi mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Dan di sini pun saya tahu karena ada saudara saya yang dulunya alumni IPB juga kayak gitu. Dan di situ saya diberitahu ternyata IPB membuka jalur Ketua OSIS di setiap tahunnya. Dan dari situ saya mulai kepo tuh. Emang bener sih ada nggak sih jalur Ketua OSIS? Nah akhirnya saya membuka laman web IPB dan ternyata ada. Dan syarat-syarat yang ada tuh insya Allah saya bisa memenuhinya, dan saya mencoba-coba lah istilahnya, karena saya juga salah satu orang yang suka mencoba ya, jadi apapun saya coba kayak gitu. Nah di situ saya mencoba untuk memasukkan apply nilai, terus sertifikat, sama menulis tentang kepemimpinan, dan alhamdulillah
Di situ saya mendapatkan rezekinya ya teman-teman. Saya diterima di prodi ilmu gizi Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor. Ya, berarti itu salah satu syaratnya memang harus ketua OSIS gitu ya? Iya. Kalau misalnya ketua OSIS nih terus itu yang lainnya berarti nilainya juga harus bagus gitu, ada nggak atau gimana? Ada, aspek nilai itu ada. Saya sebenarnya mendaftar itu tuh hanya meng-apply nilai, terus menulis tentang kepemimpinan dan tanpa sertif. Mungkin di situ terbantu dari skill kepemimpinan yang sudah pernah saya lakukan maupun nilai-nilai yang sudah pernah saya peroleh di Madrasah Mu'alimat seperti itu, Pak. Oke, berarti untuk selanjutnya ini prosesnya apa lagi? Udah selesai? Sudah. Berarti ibaratnya tinggal menunggu kelulusan langsung berangkat. Iya, insya Allah. Memang rencananya dulu ke IPB kah atau ada universitas lain? Oh iya, sebenarnya kalau rencana itu banyak ya, Quick Lover. Yang pertama saya kemarin SNMPTN itu sempat ketolak juga Quick Lover, jangan salah. Sebelum diterima di IBB saya juga ketolak di 2 univ, yaitu Universitas Negeri Jember sama Universitas Negeri Yogyakarta. Nah di Jember itu saya mendaftar keperawatan dan di Negeri Jogja itu saya biologi. Mungkin dari situ saya belum rezekinya atau belum jalan Allah kayak gitu. Dan akhirnya saya mendapatkan gantinya yang lebih, dan itu pelajaran banget untuk saya dan teman-teman untuk mengambil hikmah dari kegagalan ya. Iya betul, dari kegagalan. Dan hikmah dari saya diterima di IPB jalur ketua OSIS ini sebenarnya sangat banyak teman-teman. Sebelum saya meng-apply nilai-nilai saya, mencoba untuk memasukkan ke IPB itu sebenarnya saya sudah menerapkan jalur langit juga, Pak Budi. Oke, jalur langit tuh coba berarti yang ini ya, doa dan betul. Ibadahnya ibadahnya dikencengin. Mungkin untuk Quick Lovers yang nanti setelah ini, untuk adik-adik yang mau mendaftar di univ tahun depan, mungkin angkatan 97 yang nonton bisa dipersiapkan. Untuk jalur langitnya sendiri, kalau saya nggak ada jalur langit yang khusus sih, mungkin kayak ibadah sunnahnya dikencengin seperti sholat duha, tahajud, atau sholat sunnah yang diantara sholat wajib. Nah itu juga. Selain itu juga puasa, jangan lupa sedekah dikencengin juga. Itu adalah salah satu jalan Allah yang paling kuat lah untuk kita lakukan kayak gitu. Usahanya tadi lewat kerja keras, belajar dengan giat, dan sisanya dengan doa tadi ya. Iya betul. Nah terus ini ke depannya setelah rencana nih ya, jadi setelah nanti kuliah inginnya tuh jadi apa sih, ahli gizi itu berarti nanti apakah mau gimana tuh nanti? Untuk kedepannya sih saya mungkin planningnya ingin banyak sih Pak. Banyak ya? Mungkin bisa berapa episode gitu nggak? Aduh. Satu aja deh, satu yang kira-kira nih mau habis ini gitu. Oh ya, sebenarnya saya juga keinginan untuk meng-apply-nya di gizi anak sih sebenarnya. Saya pengen influence juga, insya Allah kalau nanti Allah izinkan, saya pengen jadi influencer gizi untuk menginfluence remaja-remaja. Masa sekarang kan banyak banget makanan-makanan yang harus kita pilih dan pilah untuk bisa kita makan, karena dari makanan generasi muda ini tuh menentukan nanti masa depan mereka, karena makanan ini tuh sangat berpengaruh untuk keberlangsungan pola pikir, untuk kesehatan, dan pokoknya untuk sistem belajarnya mereka juga takutnya terganggu gitu dengan makanan-makanan yang mereka makan kayak gitu. Nah itu mungkin saya pengen mengarahnya ke gizi anak dan remaja itu sih Pak, daripada ke, mungkin kan gizi itu kan banyak ya Pak prospeknya, ada rumah sakit, klinik kayak gitu, dan mungkin saya lebih ke situnya, ke masyarakatannya. Oke, berarti inilah ya ilmunya tuh nanti lebih banyak ibaratnya diterapkan untuk ke kaum muda gitu Bang, ya, gitu ya. Betul. Untuk biar teman-teman yang seusia ini juga ibaratnya
melek nih pentingnya gizi gitu Iya, ya. betul. Oke. Oke, ini mungkin kita udah mau di akhir segmen karena kebetulan kita syuting ini di malam hari Iya. setelah tarawih dan kebetulan Mbak Isna mau pesta perpisahan katanya. Oke, terakhir mungkin pesan-pesan untuk ini, untuk Quicks lover yang nonton atau juga adik-adiknya di Mualimat, pesannya apa? Ya, untuk Quicks lover dan adik-adikku tersayang, semangat untuk belajar di Mualimat, semangat untuk berjuang di Mualimat 6 tahun. Kalian bakalan mendapatkan banyak cerita di Madrasah Mualimat tercinta, bakal mendapatkan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa depan nanti. Jadi semangat mengukir cerita di Madrasah Mualimat, karena di Mualimat ini saya dapat banyak insight dan pengalaman baru tentang kehidupan yang mengajarkan saya untuk berkehidupan jadi lebih baik lagi. Semangat semuanya, jangan lupa untuk selalu menghormati guru, orang tua dan teman-teman di sekitar, jangan lupa, dan kakak kelas. Oke, gitu teman-teman Quicks lover semua. Terakhir sekali jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channelnya Mualimat di Mualimat Jogja. Lalu follow juga Instagramnya @mualimatjogja dan Instagram saya di @diarylobster dan juga Instagramnya Mbak Isna di mana? Oh iya, di @fatmalatifa_. Fatmalatifa_. Nanti Ya. saya catat ditulis di situ ya. Oke. Terima kasih untuk bincang-bincang kita malam ini. Semoga besok kita bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol lagi. Ya. Mungkin nanti setelah Mbak Isna di IPB kita tanya lagi tuh gimana. Boleh. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Budi dan saya Isna. saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.